Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan buku yang berjudul Rookie Coach Volleyball Guide. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kasbullah. Nama saya Muhammad Endi Yuniansyah. Nama saya Syaki Arasid Nandana. Oke, sekian perkenalan dari kami. Mari lanjut ke materi. Baik, pada sinopsis buku kali ini, pada bab pertama menjelaskan tentang siapa seorang pelatih itu. Nah, pada bab 1 ini perbedaan orang tua dengan pelatih. Banyak pelatih adalah orang tua, namun kedua peran tersebut tidak boleh disamakan. Lalu apa yang membedakan oleh kedua peran tersebut? Baik, yang pertama, sebagai orang tua hanya akan bertanggung jawab terhadap anak dan dirinya sendiri. Tetapi sebagai pelatih akan bertanggung jawab terhadap organisasi dan semua pemain di tim tersebut. Dan tanggung jawab dari seorang pelatih, yang pertama, seorang pelatih memiliki tanggung jawab untuk melakukan segala kemungkinan dan memastikan bahwa anak di timnya akan mendapatkan pengalaman olahraga yang menyenangkan dan aman dengan mempelajari keterampilan olahraga seperti berikut ini. Yang pertama, memberikan pengalaman yang menyenangkan. Banyak anak memasuki olahraga hanya dengan tujuan untuk bersenang-senang. Tugas seorang pelatih adalah dengan membantu mereka mencapai tujuan ini, dengan memasukkan humor dan variasi ke dalamnya. Dan yang kedua, memberikan pengalaman yang aman. Untuk memastikan keamanan, pelatih harus mengambil beberapa tindakan pencegahan dan kegiatan meminimalkan risiko. Periksa fasilitas tempat berlatih dan bermain serta peralatan yang digunakan bebas dari bahaya. Baik, kali ini pada bab kedua, yaitu menjelaskan tentang alat yang perlu dilatih oleh seorang pelatih. Sebagai seorang pelatih tidak hanya memerlukan alat seperti peluit, papan klip, sepatu, dan lain-lain. Tetapi untuk menjadi seorang pelatih yang sukses memerlukan alat lain yang tidak bisa dibeli dan alat ini hanya tersedia melalui dirinya sendiri. Mari kita membahas alat-alat tersebut, yaitu yang pertama yaitu pemahaman. Pemahaman tentang aturan, keterampilan, dan taktik permainan bola voli. Jadi seorang pelatih itu harus mempunyai pemahaman tentang terkait aturan, keterampilan, dan taktik dalam permainan bola voli. Lalu yang kedua, pandangan. Alat pelatihan ini mengacu pada perspektif dan tujuan sebagai pelatih. Jadi sebagai pelatih kita harus mempunyai pandangan dan mengamati setiap perkembangan individu pada anak asuh kita. Yang ketiga yaitu kasih sayang. Kasih sayang melibatkan sebagian rasa cinta terhadap anak, rasa sabar dan pengertian untuk membina anak juga diperlukan. Jadi kita harus sabar untuk melatih di dalam tim kita. Yang keempat, karakter. Sebagai seorang pelatih harus mempunyai karakter yang baik dan bagus, karena anak akan belajar dengan mendengarkan dan apa yang dilihat oleh mereka. Jadi sebagai seorang pelatih kita harus mempunyai kepribadian yang baik, yaitu mempunyai karakter yang baik, karena anak akan melihat perilaku kita ketika latihan. Yaitu yang terakhir, 5, humor. Alat ini juga diperlukan oleh seorang pelatih karena pada suasana sesi yang serius harus ada 1 atau 2 candaan dan tawa agar anak juga bisa merespon dengan baik. Jadi dalam latihan memang ada fase serius dan juga tidak serius. Nah, saat tidak serius kita harus bisa memainkan humor kita agar anak juga bisa terhibur dan bisa santai. Dan untuk selanjutnya pembahasan tentang bab 3, yaitu bagaimana saya harus berkomunikasi dengan pemain. Yang pertama, Anda harus memperhatikan, Anda harus ingin mendengar apa yang orang lain komunikasikan kepada Anda. Itu tidak selalu mudah ketika Anda sibuk melatih dan ada banyak hal yang bersaing untuk mendapatkan perhatian Anda. Namun dalam pertemuan 1 lawan 1 atau tim dengan pemain, Anda harus benar-benar fokus pada apa yang mereka katakan kepada Anda, baik secara verbal maupun non-verbal. Perhatian terfokus seperti itu tidak hanya akan membangun Anda menangkap setiap kata yang mereka ucapkan, namun ada juga akan memperhatikan suasana hati dan kondisi fisik mereka. Dan Anda akan mendapatkan menggambarkan tentang perasaan mereka terhadap Anda dan pemain lain dan tim. Yang kedua, bersikap positif, tapi jujur, menyatakannya dengan jelas dan sederhana. Ucapan dengan cukup keras dan ucapkan lagi, dan bersikap konsisten. Yang ketiga, sandwich pujian.
yaitu cara yang baik untuk menangani suatu di mana Anda akan telah mengidentifikasikan dan harus memperbaiki teknik yang tidak tepat adalah dengan memberikan sandwich pujian kepada pemain Anda. Dan bab keempat yaitu tentang bagaimana Anda mempersiapkan tim saya untuk bermain. Dan banyak orang percaya bahwa satu-satunya kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi pelatih adalah telah memainkan olahraga tersebut. Bermain memang sangat membantu, namun pembinaan yang sukses jauh lebih bermanfaat. Bahkan jika Anda belum pernah bermain bola voli, Anda masih mengajak keterampilan permainan secara efektif menggunakan ide berikut. Yang pertama, memperkenalkan keterampilannya. Yang kedua, tunjukkan keahliannya. Dan yang ketiga, jelaskan keterampilannya. Dan terakhir, menghadiri pemain yang melatih keterampilannya. Dan ada juga pengertian secara umum. Kami merekomendasikan agar setiap praktik Anda mencangkup hal-hal berikut. Yang pertama, pemanasan, terus latih keterampilan yang diajarkan sebelumnya. Dan ketiga, ajarkan dan latih keterampilan baru. Keempat, berlatih dengan kondisi seperti game. Yang kedua, bersikap tenang. Dan terakhir, evaluasi. Penjelasan bab kelima yaitu bagaimana dengan keselamatan. Isinya salah satu aspek yang paling tidak menyenangkan dalam pembinaan adalah melihat pemain terluka. Untungnya ada banyak tindakan pencegahan yang dapat dilakukan pelatih untuk mengurangi risiko tersebut. Yang pertama, bagaimana mencegah pemain saat terluka, yaitu memeriksa fisik pramusim, mengkondisikan fisik, inspeksi pakaian dan fasilitas, mencocokkan atlet berdasarkan kedewasaan dan peringatan akan risiko yang melekat, dan pengawasan dan pencatatan yang tepat. Dan terakhir, pemanasan dan pendinginan. Itu sangat penting. Dan ada juga untuk melindungi diri kita sendiri, yaitu yang pertama, menyediakan lingkungan yang aman, merencanakan aktivitas dengan benar, menyediakan peralatan yang memadai dan tepat. Yang keempat, cocokkan atlet berdasarkan ukuran, kematangan, dan keterampilan. Yang terakhir, peringatkan risiko yang melekat dalam olahraga yang dilakukan. Bab keenam yaitu pembahasan tentang apa itu bola voli. Bola voli adalah olahraga tim yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing dari 6 pemain. Tujuannya adalah mencetak skor dengan cara memasukkan bola ke dalam lapangan lawan. Bola voli dimainkan di atas lapangan yang dibatasi oleh net di tengahnya. Setiap tim berusaha memukul bola ke arah lawan dan setiap kali bola menyentuh tanah di dalam area lawan, tim tersebut mencetak skor. Berikut ada lapangan bola voli dan poin penilaian. Lapangan berikut adalah beberapa ukuran lapangan yang direkomendasikan. Lapangan 20x20 untuk 4 lawan 4. Lapangan 15x15 untuk 3 lawan 3. Lapangan 12x12 untuk 2 lawan 2. Bola voli, ukuran 5 merupakan yang paling umum digunakan pada semua level permainan bola voli, mulai dari remaja, junior hingga dewasa. Poin penilaian, berbagai metode penilaian digunakan dalam bola voli tergantung pada jenis kompetisinya. Penilaian format standar, permainan dimainkan sampai 15 oleh 1 per second. Hanya tim yang melakukan servis yang dapat memperoleh poin dan sebuah tim harus menang dengan selisih 2 poin. Skor rally, 1 poin dicetak pada setiap servis, tidak peduli tim mana yang melakukan servis. Tim yang memenangkan poin berhak mendapatkan poin berikutnya. Misalnya tim A melakukan servis bola di luar batas, tim B mendapatkan poin dan servis berikutnya. Ini adalah format yang baik untuk digunakan ketika waktu terbatas. Bab 7, keterampilan dan latihan bola voli apa yang harus saya ajarkan. Dasar-dasar servis bawah tangan. Yang pertama adalah mulailah dengan beban di kaki belakang dan bola dipegang di depan jari kaki pada sisi pemukul. Kedua, pegang bola dengan tangan rak tanpa memukul dan pukul bola keluar dari tangan. Ketiga, jagalah pandangan tetap fokus pada bola sampai terjadi kontak dengan tumit tangan. Pindahkan beban dari belakang ke kaki depan saat lengan mengalir untuk menyentuh bola. Yang keempat, lanjutkan dengan lengan pemukul ke arah atas jaring. Lengan dan kaki belakang memukul harus sejajar dengan gerakan tindak lanjut. Memukul posisi siap. Posisi siap untuk pendekatan menyerang sedikit berbeda dengan posisi siap lainnya. Striker harus berbalik dan berlari mundur beberapa langkah dari net agar mendapat ruang untuk melakukan pendekatan untuk memukul bola secara eksplosif. Penyerang harus berdiri dalam posisi santai dan lengan nyaman di samping.
Yang pertama, pendekatan serangan yang paling umum adalah pola 4 langkah. Pemain kidal memulai tangan dengan kaki kiri. Kedua, kanan hander dimulai dengan kaki kanan. Seorang pemain memerlukan gerakan eksplosif dari langkah 2 ke langkah 3 untuk mempersiapkan langkah kaki cepat dalam lompatan. Ketiga, lengan diayunkan ke belakang setinggi mungkin pada langkah. Saat langkah keempat, penutupan dimulai, lengan bergerak ke depan dengan gerakan menyapu penuh untuk membantu mendorong pemain dari tanah untuk menyerang bola. Bab 8, pembahasan tentang bagaimana saya membuat pemain saya bermain sebagai tim. Umpan akurat kepada setter, set sempurna dan serangan keras adalah kunci sukses dalam permainan bola voli ofensif. Namun pelanggaran tidak dapat dimulai sampai tim tersebut memainkan pertahanan yang solid dan melewati servis lawan atau menggali spike lawan. Penyelarasan ofensif. Setelah tim Anda berhasil menerima servis atau tendangan voli dari lawan, maka tim Anda melakukan pelanggaran. Secara ofensif, pemain Anda akan bekerja untuk mengatur lonjakan yang ditempatkan dengan baik atau keras melewati net. Di bagian berikut Anda akan melihat cara menyelaraskan serangan robekan Anda tergantung pada jenis pertahanan yang Anda hadapi. Perkembangan tim ofensif. Permainan pendahuluan memberi pemain kesempatan untuk melatih keterampilan mereka dalam dosis kompetitif kecil. Kemajuan ini akan membantu pemain Anda mengembangkan hal-hal berikut. Yang pertama ada kelincahan dan kehati-hatian dalam menggerakkan bola. Yang kedua, posisi yang benar di bawah bola. Yang ketiga, pemahaman tentang posisi pengadilan dan tanggung jawab pemain. Pemahaman tentang aturan dan bagaimana sebuah tim bermain bersama dalam menyerang. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya dan kelompok pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.